Hai. Baik, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan melakukan praktikum sederhana dengan judul flokkulasi dan koagulasi. Nah, sebelum kami melanjutkan ke prosedur kerjanya, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri, Katarina Destilia Mau dengan NPM 52190074. Saya Febriana Kevi dengan NPM 52210046. Dan saya Pascalis Sikosat dengan NPM 52190040. Dan saya Dode Suberek dengan NPM 52210049. Dan saya Febriana Mako dengan NPM 52210048. Saya Maria Noviana Rin dengan NPM 52210040. Saya Yohana Merakna Pemone dengan NPM 52210024. Dan saya Mauritius Nahat dengan NPM 52210060. Alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama, alat 2 buah toples untuk mengisi air limbah. Kedua, pengaduk untuk mengaduk bubuk yang sudah dimasukkan ke dalam air. Yang ketiga, pengayak untuk mendapatkan bubuk biji kelor. Yang keempat, penghalus untuk menghaluskan biji kelor. Yang bagian kedua, bahan yang kami gunakan. Yang pertama, biji merungga atau biji kelor. Yang kedua, air keruh atau air limbah. Yang berikut prosedur kerja. Yang pertama, dikupas kulit bagian luar dan dikeringkan di bawah cahaya matahari selama 2-3 hari. Yang kedua, setelah itu lapisan sayap atau kulit biji dikupas sehingga diperoleh daging biji kelor yang berwarna putih. Yang ketiga, dihaluskan daging biji kelor hingga halus. Yang keempat, diayak untuk mendapatkan biji kelor yang homogen. Yang kelima, dilarutkan sebanyak 5 gram bubuk biji kelor ke dalam 5 ml air untuk mendapatkan pasta biji kelor. Kemudian diaduk dengan secepat selama 30 menit dan diaduk dengan lambat selama 20 menit. Setelah itu didiamkan selama 20 menit. Yang keenam, diperoleh filtrat dari larutan biji kelor yang siap digunakan sebagai biokoagulan dan flokkulan dalam proses penjernihan sampel air. Terima kasih. Halo, sebelum video ini berakhir, di video ini kami akan menjelaskan mengenai koagulasi dan flokkulasi. Langsung saja, koagulasi itu sendiri adalah proses kimia fisik dari tercampurnya bahan koagulan ke dalam aliran limbah yang selanjutnya diaduk cepat dalam bentuk larutan tercampur. Yang berikut flokkulasi, salah satu cara pengolahan limbah cair untuk menghilangkan partikel-partikel yang terdapat di dalamnya. Mekanisme kerja dari koagulasi dan flokkulasi sudah kami jelaskan pada video sebelumnya. Di situ teman-teman sudah pasti melihat proses kerja atau mekanisme kerja dari koagulasi dan flokkulasi. Yang berikut adalah hasil yang didapatkan sebelum dan setelah dilakukan proses koagulasi. Oke, bahan yang digunakan pada proses koagulasi yaitu biji kelor dan limbah air. Sesuai dengan penelitian yang sudah kami lakukan, bahwa sebelum dilakukan proses koagulasi air limbah yang digunakan masih sangat kotor. Seperti yang kita ketahui bahwa air limbah itu sendiri adalah air yang tidak bersih dan mengandung berbagai zat yang dapat membahayakan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kemudian, setelah dilakukan proses koagulasi air limbah yang sebelumnya masih terlihat sangat kotor, setelah dicampurkan dengan pasta biji kelor dan dibiarkan selama 20 menit, hasil yang didapatkan adalah air limbah tersebut terlihat sangat jernih. Hal tersebut terjadi karena adanya proses koagulasi di mana proses tersebut sebagai destabilisasi virus atau bakteri dengan suatu koagulan, sehingga akan terlihat flok-flok halus yang diendapkan pada proses koagulasi ini
Pada proses koagulasi ini juga terdapat proses pengadukan cepat atau flash mixing. Tujuannya untuk mempercepat penyebaran zat kimia melalui air yang diolah. Selanjutnya bagian terakhir adalah kesimpulan akhir dari proses pembuatan koagulasi dan flokkulasi. Nah, kesimpulan akhir yang didapat adalah bahwa pada proses koagulasi digunakan biji kelor sebagai koagulan karena biji kelor ini mengandung zat aktif berupa rhamnosiloksi benzyl isotiosianate yang berfungsi sebagai protein kationik yang mampu mengabsorpsi dan menetralisir partikel-partikel lumpur serta air logam dalam air limbah atau air keruh. Sehingga pada proses penjernihan menggunakan pasta biji kelor dan dibiarkan selama 20 menit dan menggunakan proses pengadukan cepat dan pengadukan lambat, hasil yang didapatkan ada air limbah tersebut sangat tinggi. Sekian penjelasan dari kami. Semoga video ini membantu teman-teman sekalian. Terima kasih.